Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, Aku sesuai persangkaan hambaku. Aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku saat bersendirian, aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di suatu kumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada itu. Hadis qudsi riwayat Bukhari dan Muslim. Kembali hadir Quantum Sufism, channel tasawuf ilmiah eksakta yang mengharmonikan spiritual, sains, dan kesadaran. Sebuah labirin menapaki dimensi ruhani dengan pendekatan yang terukur melalui potensi, frekuensi, dan gelombang menuju puncak realitas semesta. Pemirsa, menarik mencermati hadis tersebut bahwa Tuhan sebagaimana persangkaan hambaku. Dan ini kemudian banyak orang memudahkan, menggampangkan, mengentengkan demikian mudahnya berhubungan dengan Tuhan. Padahal masih ada ayat lain pada Quran surat Maryam 93 yang artinya, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi kecuali akan datang kepada yang Maha Pengasih sebagai seorang hamba. Artinya, hamba mempunyai makom yang amat khusus, makom yang tinggi. Oleh karenanya, persangkaan sebagai seorang hamba itu pun tidak bisa dianggap berlaku secara umum. Baiklah, mari kita eksplorasi hadis tersebut secara lebih mendalam. Bahwa slide ini secara sederhana dapat menjelaskan bagaimana kedudukan manusia dengan Tuhan, yang ternyata perbedaannya sangat jauh. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di alam maha qadim, maha mutlak, yang sifatnya laisa kamitslihi syai'un, yang tidak terdefinisi dan tidak terdeskripsi. Asmanya, sifatnya, afalnya, zatnya, semua tentang Allah itu tidak dapat didefinisikan. Kemudian di alam bawahnya ada alam qadim, alam ruh, alam nur atau alam cahaya. Dan kemudian baru ada alam dunia ini yang sifatnya baharu, relatif, serta terikat oleh ruang dan waktu. Oleh karenanya, untuk dapat terhubung antar dimensi ini, Tuhan telah menciptakan ultrastruktur rohani yang disebut dengan tali wasilah, yaitu sebuah tali kebersambungan rohani antara Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui utusannya Rasulullah di alam qadim, kemudian bersambung dengan seorang transmitter di muka bumi, dulu seorang nabi, dan setelahnya selalu ada pewarisnya. Inilah yang disebut sebagai al-wasilah, yang mempersambungkan umat ke dalam sistem wasilah tersebut. Kemudian mencermati hadis, aku sesuai persangkaan hambaku, aku bersamanya ketika ia mengingatku. Ini menjadi menarik ketika banyak orang yang menganggap begitu mudahnya mempersangkakan Tuhan. Padahal Tuhan itu laisa kamitslihi syai'un. Maka pertanyaan yang paling sederhana, apanya Allah yang kau ingat? Pasti tidak mungkin bisa diingat, karena peristiwa mengingat adalah peristiwa retrieval, peristiwa mengunggah kembali sesuatu yang sudah ada dalam memori kita. Artinya sebelumnya sudah ada interaksi, sehingga kita mesti berpikir 1000 kali untuk mempersepsikan hadis ini.
Mana mungkin secara mekanis manusia bisa berhubungan dengan Tuhannya yang berbeda dengan segala sesuatu, yang berbeda ruang, waktu, materi, dan dimensi. Bagaimana mungkin kita bisa mempersangkakan sesuatu yang tidak pernah terbayangkan dan tidak pernah terpikirkan? Sebagai sebuah analogi, saya ambil sebuah kasus. Ketika kita disuruh untuk menduga berapa produksi beras, sesuatu yang sudah ada bayangannya, sudah jelas barangnya, itu pun kita perlu beberapa input seperti statistik beberapa tahun yang lalu, variabel-variabel yang mempengaruhi, kemudian kebijakan apa yang berpengaruh, bagaimana musim, dan sebagainya. Kemudian kita melakukan perhitungan, analisis, dan membuat pemodelan-pemodelan statistik. Tidak selesai sampai di situ, kita pun harus melakukan uji lapang. Bagaimana kondisi di lapangan? Apakah sesuai dengan perhitungan-perhitungan atau asumsi-asumsi yang kita buat? Baru setelah itu kita membuat angka dugaan. Secara lebih sederhana dapat saya sampaikan, untuk menduga sesuatu yang jelas, yang barangnya ada, itu pun hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang punya keahlian untuk menduga angka, seorang ahli statistik, sekaligus secara teknis dia juga paham tentang mekanisme produksi beras, dari inputnya seperti apa, prosesnya seperti apa, faktor-faktor yang mempengaruhi produksi apa, itu harus jelas. Bagaimana mungkin seorang hamba di dunia ini yang tidak paham Tuhannya, kemudian menduga, mempersangkakan Tuhannya, sebagaimana dugaannya, sebagaimana persangkaannya. Oleh karenanya, hanya ada satu-satunya cara dan satu-satunya jalan, yaitu hamba yang telah teraktivasi ruhnya dalam bimbingan al-wasilah, yang dalam keadaan tunduk dan berserah diri. Itulah seorang hamba yang mungkin bisa mempersangkakan Tuhannya ketika frekuensi kesadarannya berada dalam channelnya, dalam kesadaran ilahiyah, dalam kesadaran ruh, sehingga kesadarannya selaras dengan ruhani Rasul. Dan sebagaimana kita tahu bahwa tali wasilah adalah persambungan antara Allah, ruhani Rasul, dan seorang transmitternya, seorang al-wasilah. Tanpa ultrastruktur ini, tidak mungkin kita bisa mempersangkakan Tuhannya. Dan ketika kita sudah menjadi sibghat Allah, manusia celupan Tuhan, manusia yang incas di area ini, di frekuensi ini, baru memungkinkan hadis ini sesuai. Aku sesuai persangkaan hambaku. Namun hamba yang sudah mempunyai kualitas sibghat Allah, tidak asal hamba dan tidak asal berprasangka, karena kita mengingatnya pun kita tidak mampu. Bahwa untuk menjadi makom hamba itu tidaklah mudah. Bahkan masih banyak ayat dan hadis lain yang menjanjikan hal yang serupa, sebagaimana wama romaita idh romaita walakinnallaha roma, dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, melainkan Allah yang melempar. Quran Surat Al-Anfal 17. Namun kita jangan terlalu pede. Itu adalah makom sibghat Allah, manusia celupan Tuhan. Demikian, kiranya kajian ini memperluas pemahaman, meningkatkan kesadaran untuk terkoneksi dengan kesadaran semesta. Salam paradigma baru, salam akal sehat presisi tinggi, melalui sang petunjuk yang menghantarkan umat menuju hakikat keabadian.